Halo semuanya, selamat datang di podcast Urban Mystery. Tempat lo sharing-sharing pengalaman horor lo sewaktu naik gunung atau dimanapun itu ya. Kayaknya lebih seru ketika lo mendaki deh. Iya pastinya soalnya yang belum tahu nih, podcast Urban Mystery itu adalah program baru ya. Baru banget gitu ya. Iya baru banget. Program baru dari kita, media share Urban Hackers. Oh iya benar. Jadi nextnya mungkin kalau lo pribadi, kalian semua udah punya pengalaman horor terutamanya ketika mendaki gunung atau dimanapun itu. Kita mendaki gunung aja ya. Iya boleh sih. Iya. Mendaki gunung lah. Iya. Soalnya kan Urban Hiker adalah wadah kalian para pendaki. Boleh. Ya jadi buat lo yang punya pengalaman cerita horor bisa sharing ke kita, bisa langsung ke DM ke Instagram kita atau nanti email segala macam. Iya boleh juga nanti kita jadiin ini kali ya narasumber kita di sini. Oh bisa. Nanti kan kita punya 2 program. Iya. 3 sih ya. Satu di YouTube sama Deals. Terus di salah satu ini sama di website kayaknya. Oh iya. Oke deh. Terus kita bahas apa nih? Untuk di episode pertama ini mungkin dari kita dulu aja kali ya. Lu punya pengalaman serem? Serem sih enggak, tapi yang berhubungan atau yang bersinggungan sama teman-teman kita yang gak kelihatan itu ada. Tapi kayaknya pengen dari lo dulu deh mas, gimana? Ya ampun lupa perkenal. Iya, sampai lupa kita siapa? kita siapa? Oke, kita ini deh, ulang, lu kenalin dulu nama lu siapa? Oh iya, halo teman-teman semuanya, salam kenal, nama gue Mire. Dan gue Beng di sini bakal nemenin lo berapa jam? Enggak ada sejam ya? Enggak lah, enggak usah lama-lama ya, lah. pelan-pelan aja. Oke, ini balik lagi nih ke cerita serem lu. Bener ya nggak punya pengalaman pribadi serem? Ada sih, tapi pengen denger dari Mas dulu deh. Oke. Langsung cerita gue guanya. Iyalah, masa nungguin lu nikah dulu kan lama. Lama juga. Oke. Gue sharing pengalaman gue aja ya kan. Dulu tuh gue naik Gunung Gede ya. Tahun kapan tuh? Tahun 2012, itu bulannya kalau nggak salah itu bulan Juni, itu mah tanggalnya gue lupa tanggal berapa. Waktu itu gue tuh lagi ke bawa rombongan penmas, pendakian massal ya. Pendakian massal sama teman-teman organisasi gue lah. Gue punya organisasi kan. Waktu itu gue bawa itu sekitar 12 orang atau berapa gitu, pokoknya totalnya itu antara 18-19 orang Di antara itu 3 orangnya itu cewek, namanya itu yang gue masih ingat ya, Indah sama Novi. Satu lagi gue lupa tapi namanya siapa. Ya. Anggap aja si A lah. Iya makanya dia itu ada ceweknya 3, sisanya cowok semua. Nah singkat cerita, gue tuh udah sampai di GPO ya. GPO kan ya namanya Gunung Putri ya. Ya udah GPO, gue tuh daftar itu malam. Sekitar itu jam 11 malaman lah gue sampai sana. Karena dulu tuh belum kayak sekarang yang terlalu banyak warung untuk beristirahat, shelter. Ada mungkin dulu 1, tapi tutup waktu itu posisinya. Jadi gue bilang sama yang lain, yaudah kita naik aja dulu daftar ke GPO gitu kan. Kalau misalkan sepi kita bisa numpang situ, tapi kalau enggak kan karena rame kan gue gak enak kan. Ya udah akhirnya gue daftar segala macam, perizinan segala macam beres, gue langsung tuh naik sesudah GPO. Itu kan ada pos amalahan lumayan lah ya. Oh iya. Bangunan itu. Bangunan itu yang di ladang-ladang itulah. Gue akhirnya stay di situ dulu buat istirahat pertama gue. Gue istirahat kebetulan waktu itu, tapi gue masih agak begadang
Agak begadang lah, tidur agak larut gue, karena gue kan mastiin yang lain udah pada tidur apa belum. Ya udahlah, malam itu tuh gue nggak ngalamin aneh-aneh lah waktu itu. Normal lah ya. Normal biasa, kita mungkin capek doang jalan gitu ya kan. Pagi gue bangun terus sarapan sama yang lain, ngurusin sarapan, gue pastiin semuanya karena sarapan, karena kita harus mulai jalan kan pagi hari itu. Terus packing lagi, doa segala macam, dan gue jalan. Dan hal teraneh yang pertama itu gue alamin itu berempat. Siapa gitu? Gue, Dils, salah satu host kita tuh, host YouTube kita, Mai, Alan, dan tim inti ini harusnya ada 5 orang deh. Gue berempat itu sama satu lagi teman gue si Gepeng. Iya. Si Gepeng. Nah tapi waktu itu si Gepeng, karena gue suruh di leader di depan, gue nggak tahu posisi di mana. Dan sedangkan gue harusnya di sweeper belakang, dan si Alan sama Dils itu harusnya di tengah, gue sama Maya harusnya di belakang sweeper. Oke. Tapi gue malah jadi numpuk di belakang. Kenapa? Gue tuh ngalamin, gue berempat tuh udah posisi badan itu udah nggak enak banget, lemes. Nggak tahu kenapa lemes, karena emang kan kalau kita baru naik kan biasanya kan kaget tuh ya. Iya, aklimatisis. Apa sih namanya? Iya itu penyesuaian tubuh kan, ketika lu dari bawah kan, dari bawah suhu udaranya nggak sesuai kayak yang di atas gitu kan. Misal lebih dingin kan kita harus menyesuaikan suhu tubuh juga tuh, itu kan bikin badan kita jadi bereaksinya agak gimana gitu. Iya, pokoknya gue berempat itu udah lemas. Dan kebetulan juga temen gue tuh yang si Alan itu kakinya sakit, Re. Kenapa? Gue nggak tahu, pokoknya pas gue jalan dia bilang sakit. Dia sakit kakinya di sungai, baru turun dari ladang. Gue akhirnya bertiga itu coba nolongin temen gue kan, karena kaki sakit. Itu dia ngerasain banget, sakit banget katanya. Itu di antara sendiannya dengkul nih. Betul. Ligamen bukan? Iya, nggak ngerti gue waktu itu posisi. Pokoknya dia bilang sakit, ngilu gitu. Gue bilang apa ini, kaget gitu kan, gue nggak tahu kan. Ya udah, akhirnya gue coba obatin, sama kebetulan gue juga bawa V3K kan. Ya udah gue obatin gini dipijit-pijit sama si Dils tuh. Dipijit-pijit akhirnya bisa lah. Walaupun sebelumnya dia udah pesimis. Dia bilang kalau gue nggak bisa lanjut, mendingan lu lanjut aja, biar gue nungguin di GPO nanti, kata dia gitu. Tapi gue bilang nggak bisa, ini nggak apa-apa. Gue bilang itu, gue nggak yakinin lagi dia. Gue bilang nggak apa-apa, ini sakit biasa doang gitu kan. Ya udah bisa, akhirnya normal, kita ngelanjutin jalan lagi. Tapi posisinya masih, seharusnya gue harus sudah di posisi gue masing-masing. Gue numpuk di berempat itu, dan semuanya ngerasain. Sampai gue tuh ngeyakinin diri gue sendiri, gue nanya sama yang bertiga ini teman gue. Katanya lu ngerasain lemes gak sih, gini. Iya, kayak berat banget ya badannya gini. Bukannya bobot yang kita bawa ya, tapi badan kitanya gitu. Ya udah tuh akhirnya gue bilang ya udah apa. Nah pas jalan anehnya lagi apa, karena tuh teman gue ini kribo, si Mayo, ya kan, rambutnya kribo. Lu tau gak apa yang nyangkut di palar di rambutnya teman gue ini? Apa? Lu pasti mikirnya ranting doang kan? Iya. Lu tahu kawat yang beri kado demo gak? Buset. Lu tahu gak kayak gitu? Tahu. Tapi satu potong itu doang yang tajam. Itu nyangkut di rambutnya dia. Itu dari mana? Itu yang gue tanya. Gue bilang, "Ini apa sih?" Kata dia gitu ya kan. Dia kasih tahu. "Ini apa nih?" Kok kawat?" Kata dia gitu. Gue bilang, "Lah itu kok bisa dari mana?" Gitu kan gue bilang. "Perasaan lu nggak sampai ngelewatin pagar atau apa?" Iya, setahu gue emang nggak ada gitu-gituan kan di sana. Dan aneh tuh, gue bilang, "Udah deh, Mai buang, gitu kan." Gue bilang, "Iya buang, tapi jangan sembarangan, sana pinggirin ntar keinjak gitu kan." Ya udah dibuang, udahlah tuh. Udah gue jalan, gue mikirin ya, karena gue emang berempat ngilangin capek, gue bikin video-video pakai kamera digital dulu ya, kamera digital sambil jalan gitu kayak orang gaya-gaya vlogger gitu. Dulu belum eranya vlogger kayak gitu. Ya udah tuh gue jalan berempat masih di belakang, dan di pertengahan jalur tuh setelah pos 3 atau 4 gitu ya, gue lupa, itu hujan. Oke. Emang cuaca lagi kurang bagus? Gue gak ngerti, yang gue waktu itu kan karena mungkin masih ada curah hujan atau apa panas antara dua itu kan.
Ya mungkin hujan wajar lah, namanya di gunung kan nggak ada yang tahu cuaca Iya kita sih. di mana ya Iya, kan. benar. Makanya dari situ kan gue mikirin yang lain juga. Nih di depan ada flashlight atau enggak? Terus anak-anak gimana istirahatnya gitu. Oh, gitu. Apalagi itu kebanyakan pendaki-pendaki baru, Re. Oke, jadi kalian berempatnya yang harusnya tanggung jawab sama tim malah di belakang karena kondisi tubuh yang tiba-tiba Drop. Drop. Gua nggak tahu dropnya dari mana. Ya udahlah, gue coba buka carrier terus gue lihat ada flashlight. Ternyata flashlight tuh di gua. Oke. Yang di depan gue rasa ada flashlight. Semua gue berharap tuh si di tasnya Gepeng, di packingan Gepeng itu teman gue yang leader ada flashlight. Ya udah akhirnya gue kejar. Akhirnya ketemu rombongan itu untuk race kan. Iya. Ya akhirnya gue buka flashlight. Itu posisinya itu udah siang, Re. Udah setengah satuan kalau nggak salah. Oke, itu udah nyampe di pos berapa tuh? Itu pos 4 atau menuju pos 4 gue lupa lah jelas ya. Pokoknya gue kehujanan di trek aja gitu kan. Iya akhirnya gue buka flashlight terus ada yang mau dimasakin air, gue masakin air segala macam, udahlah. Ya udah jalan. Udah selesai reda hujan. Gue lanjut lagi akhirnya. Gue bilang, "Oh, nih bisa nih," gitu kan. Ya udah lumayan lah gue rest nunggu hujan itu sambil yang lain tuh gue suruh pakai jas hujan segala macam kan. Ya gue jas hujan. Ya udah gue jalan lanjut lagi. Anehnya lagi gue berempat lagi masih di belakang. Yang seharusnya itu padahal gue udah bilangin waktu race, ini nggak bisa nih kita berempat-empat tuh di belakang, gue bilang gitu. Iya. Ini harus tetap bagi-bagi tugas masing-masing nih, gue bilang gitu. Oke. Iya, tapi kenapa gue tetap di belakang berempat, tetap hal yang sama, gue dalam sebenarnya. Nah udahlah, abis itu kan gitu gue jalan itu ada namanya pos Simpang Maleber. Oke, ya tahu Sebelum Surah Kencana kan. Sampai lagi Simpang Maleber. Udah gue bilang karena itu kan punya cerita serem juga kan katanya Simpang Maleber itu. Iya. Ya lumayan punya mitos sih. serem lah ya situ ya. Ya gue ini apa? Gue bilang lanjut aja deh, jalan pelan-pelan gitu kan. Masih sama gue pakai ngilangin capek dengan vlog-vlog yang nggak jelas gitu kan berempat-empat itu. Pas jalan sebelum masuk abis Simpang Maleber itu kan udah mulai jalannya itu agak datar. Iya. Ada flat datar lah, bonusan iya, gitu. Bonus. Ya udah, gue lihat itu ada 3 orang, Novi, abangnya dia sama abang Re, abangnya sama temannya. Kali gua itu si Dils bilang sama dia, "Wih istirahat nih," gitu. Tapi posisinya itu si Novi itu kakinya ngelurus, senderan di abangnya. Pas gua deketin, ternyata dia udah pingsan, Re. Gue kaget kan dari jauh, pingsan ternyata. Gue lari berempat-empat, lari-lari kecil lah, nyamperin dia. Kenapa nih gitu. Nggak tahu bang, tahu jatuh, kata abang yang gitu ngomong sama gue. Tadi makan nggak, sarapan kok gini. Tapi makan siang nggak, cuma makan roti doang. Ya udah kan, gue bilang ya udah gue coba sadarin. Gue ada P3K juga kan sama gue. Ya coba gue obatin. Akhirnya sadar. Terus akhirnya gue bilang sama yang temannya itu dua, abangnya salah satu, gue bilang, "Nih Surah Kencana udah tinggal dikit lagi," gue bilang gitu. "Ini kita lanjut aja, bisa lanjut gak Vi? Cuman manggukin kepala doang." Ya udah sambil dirangkul gitu kan sambil jalan pelan-pelan kan. Gue bilang niatnya gue pengen gotong waktu itu, gotong aja. Si Novi nolak, "Jangan, masih bisa mau jalan." Oh yaudah mau jalan. Dan nyampe di pintu Surah Kencana. Pintu barat nih. Timur dong. Gimana sih lu lupa ya? Goblok ya gue ya ampun. Udah lama ya? Udah lama gak naik gunung. Iya, pintu timur. Pintu timur. Lalu Surah Kencana. Kebetulan karena emang gue udah punya perjanjian sama si Gepeng, sampai Surah Kencana jangan coba lanjut ke jalan dulu, nungguin gue dulu yang di belakang. Gue bilang gitu kan. Oke. Jadi kayak udah dari udah awal janjian nih, janjian ya di pintu timur ya. Jangan jalan lu nanti bareng karena kan udah landai semua kan. Ya udah gue bilang. Akhirnya dia nungguin. Ya udah terus si Gepeng nanya sama gue, "Ini kenapa?" gitu kan. Terus gue bilang, "Coba break dulu." Itu posisi udah sore deh. Oke. Lu bayangin aja gue start jam 9 sampai di pintu timur itu ya jam 5-an deh. Jam 5 sore. Gue bilang gitu kan sama dia. Terus gini, "Novi ngapa nih?" gitu. Terus gue bilang akhirnya karena kebetulan si Novi itu adalah masih kenalan sama si Gepeng, abang-abangnya dia berkenal ini. Terus gue bilang sama Gepeng, gue ajak ngobrol lah si Gepeng itu. Gue bilang,
Peng, sekarang udah jam 5, Novi ngedrop gitu. Kayaknya kita nggak bakal bisa lanjutin ke sono deh, langsung ngecamp di sana gitu, maksudnya Iya, di barat di gitu barat kan. ya. Gue bilang gitu sama dia, ya udah kita ngecamp di sini aja. Ya udah gimana lu? Ya udah. Akhirnya gue mutusin untuk ngecamp di timur. Oke. Karena gue ngeliat posisinya si Novi itu kayaknya Udah nggak sanggup lah ya. Iya, gue Jangan nggak mau dipaksain maksuin. sih emang. Iya, akhirnya gue ngecamp. Jadi itu kan kalau kita di Serencana itu kan jalanan, itu kan masih ada semakan ya, Iya. pohon-pohon udah mulai pendek ya kan. Itu ada lahan di sebelah kanan sama kiri. Nah, gua dan beberapa tenda tuh 4 tenda nggak salah, 4 tenda di kanan dan yang 2 ini si Novi gue tahu di kiri bisa. Karena posisinya kalau gua satuin itu yang satu banyak akar sama agak miring. Kalau gue pengen, gue bisa aja ngarahin itu ngecampnya di sini aja di terbuka gitu samping pohon Edelweiss, tapi gue nggak mau karena gue tahu nih pasti angin kenceng banget. Apalagi kan dari lereng kiri kan. Ya udah akhirnya gue ngecamp situ. Si Gepeng juga bilang ya udah nggak apa-apa, agak misah sedikit gitu. Ya udah gue bilang udah. Masuklah maghrib. Maghrib. Si Novi gue suruh ganti baju segala macam, yang lain juga karena hujanan gue udah pakai standar pendakian lah, gue udah ingetin semuanya aman, pokoknya gue bilang. Tapi sialnya gue satu tenda tuh nggak bisa kepasang Hah? Nggak bisa apa? Nggak bisa kepasang karena frame-nya itu rusak ataupun patah waktu itu, gue lupa lah. Patahnya emang banyak gitu. Nggak dicek dulu? Ya gue nggak ngerti, jadi tuh itu tenda peserta. Dan terpaksa gue ngalah dong. Yang harusnya tanggung jawab mereka ya. Dan satu tenda sayangnya nggak kediri waktu itu. Jadi pokoknya singkat gue tuh tenda 4 kanan, 2 tuh di kiri gitu. Jadi tuh agak ada jarak, jadi tenda yang 4 sama tenda yang 2 tuh ada jarak lah 3 meteran gitu. Lumayan lah 3 meter lah ya, walaupun kelihatan yang pentingnya. Ya udah, dan itu juga pilihan si Gepeng teman gue itu. Dan si Novi itu di situ di tenda yang 2 itu, dan gue yang 4. Ya udah, masuk maghrib gue bilang karena di sumber air yang di timur nggak ada air waktu itu kering. Gue bagi tugas nih, ada teman gue bilang ayo ajak beberapa orang ngambil air di barat, nanti kesini lagi, gue bilang gitu. Ya udah iya gitu, mau lah. Mereka jalan lah jam tujuan, sambil nungguin gue kan masih ada sisa air, gue coba masak lagi buat makan malam yang lain kan. Udah masak segala macam, gue bilang udah masak aja, nanti air kok pasti ada, gue bilang gitu. Ya udahlah, itu belum ada yang aneh-aneh lah. Masih aman tuh ya. Iya, tapi gue masih was-was karena sakit si Novi ini. Bukan karena kelelahan tuh menurut lo tuh di situ? Ya mungkin capek juga kali ya. Gitu. Ya udah tuh, masuk jam 8:30 itu Gepeng ke tenda gue Gitu Gepeng ke tenda gue. Terus kan gue pasti pasti nanyain si Novi gimana ya kan. Gue bilang gimana Novi, Peng gitu. Beng, sini deh. Dia malah udah inian udah pengen cerita banget sama gue gitu. Beng sini deh, gue mau ngobrol kata dia gitu. Tapi dia agak jauh dari tenda, Karena ceritanya nggak deket-deket sama teman-teman yang lain tuh. Iya, jadi tuh dia narik gue gitu, Beng. Personal aja berdua. Iya, gue pengen ngomong deh gitu. Ditarik lah gue. Ya bilang kenapa Beng gitu. Gue juga aneh juga, kenapa sih? Dia bilang, gue takut dah ngeliat Nopi, kata dia gitu. Nah emang kenapa? Gue bilang, Nopi kenapa emang? Udah makan belum? Yuk kita ke tenda, gue aja dulu ngeliat lu gitu. Ngapa sih Beng? Gue bilang gitu kan. Terus gue liat masuk ke dalam, Nopi pucet mukanya pucet. Gue bilang, gue tegur dong, Vi gitu, dingin nggak? Dingin dikit. Dia ngomong gitu, dia cuma simpel ngomongnya, dingin dikit gitu. Udah makan belum? Gitu. Terus abangnya kayak langsung marah, langsung nyamber omongan gue. Oh makan tuh bang, gini-gini. Ya bang, gitu. Ajak makan, Novi mau makan apa? Gitu. Gue masakin, gitu kan. Makan ya, Novi makan ya, gue bilang gitu ya. Ya udah, gue coba masakin, gue rayu mau lah akhirnya makan. Akhirnya makan. Terus gue bilang sama Novi, kalau ada apa-apa ya Novi rasain dingin segala macam, ngomong ya gitu. Iya bang, gitu doang. Pokoknya dia ngomong itu simple. Kalau nggak, pokoknya cuman beberapa kata aja. Iya.
Simpel banget. Ya udah tuh akhirnya. Udah lo gue tinggal dong karena udah makan. Gue bilang Nopi istirahat ya, gue gitu. Yang penting kalau panggil aja gitu. Ya udah. Nah karena tenda itu satu nggak bisa kepasang dan gue ngalah ternyata tenda gue kasih ke peserta. Jadi gue ngomong sama si Dil sini teman gue. Kayak kita bakal kena begadang nih. Gue bilang gitu. Iya ini ya kita nggak ada tenda. Ya udahlah kita di luar aja dulu sambil jaga-jaga. Gue bilang gitu temen gue. Yeah. Dan posisinya waktu itu terang bulan Re. Terang bulan sempurna. Lu bayangin Surya Kencana terang bulan sempurna tuh kayak gimana? Itu nggak ada angin tapi dingin. Bintang juga banyak, bintang banyak banget waktu itu. Dan jam udah tuh gue di luar, si Gepeng keluar tenda itu lagi, tendanya Nopi. Jam berapa tuh kira-kira? Itu jam hampir mendekati jam 10:30, setengah 11 malam. Dia karena dia masih dengar gue, dia keluar lagi nginin gue. Gue juga udah ngingetin sih sama si Gepeng, gue bilang kalau misalkan lu jagain Nopi aja, jangan tidur juga. Kita kayaknya harus jaga-jaga deh, gue bilang gitu kan. Takutnya ada yang apa ini. Iya. Ya udah iya gitu. Dia nyamperin gue, Beng sini deh, gitu. Ngajakin gue ngomong lagi, gitu. Kenapa lagi? Lu liat Nopi lagi deh, kenapa? Gitu. Masa bulu matanya kayak lentik banget, beda mata. Dandan kali. Gue masih sempet bercanda tuh, gue bilang dandan sih dari tadi dia tiduran aja, nggak gitu. Tapi dia kayak nggak tidur gitu. Gue bilang gitu. Ah serius lu, Peng? Ya, yuk kita cek lagi. Gue cek lagi bener, matanya tuh kayak bulu matanya dia tuh kayak model-model cewek-cewek zaman sekarang gimana sih tuh yang pakai apa sih tuh? Itu kan perempuan nih. Iya pakai kayak gitulah. Terus, ditambahin bulu mata gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi pandangannya kosong ngeliatin ke atas ini dinding-dinding atap-atapnya tenda. Gue terpakai Nopi kenapa? Dingin gue itu. Enggak bang, kata dia gitu. Enggak bang, beneran nggak dingin? Iya gitu. Kalau dingin ngomong ya gitu. Iya gini. Nah terus gue bilang, guanya yang merasa dingin malah. Oh dingin banget ya, gue bilang gitu ya. Gue ngomong kayak, Peng gitu. Oi kata dia gitu, keluar gue aja terus. Lu ngerasain dingin gak sih? Ya dingin. Enggak, lu coba dekat tenda gue. Nih yuk ikut gue. Gue aja ke tenda gue dong sama si Kudil itu. Tuh. Tenda yang nggak bisa lu tidurin itu ya? Enggak, pas gue tenda yang gue berempat itu, lingkungan gue itu. Begitu. Iya, kok beda banget ya gitu. Iya perasaan kita diriin tenda yang 2 itu, lu diriin tenda perasaan nggak ada lubang angin banget gitu. Maksudnya ngomong dari itu. Iya kok hawanya bisa beda. Itu hawanya beda Re. Padahal itu ibaratkan masih satu lahan, cuma beda jarak. Itu hawanya beda banget. Akhirnya gue ngomong sih, kayaknya lu nggak bakal bisa tidur pertahanin itu di situ deh, gue bilang itu. Terus gimana ini kan nggak bisa diriin tenda di sini. Ya udah, paksain aja gimana. Ya terserah. Ya udah coba kita bangunin yuk yang udah istirahat gitu gitu. Daripada gue perasaan gue nggak enak nih, udah mulai nggak enak tuh gue. Iya. Kok bisa beda suhu gitu kan, sedangkan itu ya kan. Ya udah tuh akhirnya gue pindahin tenda dan si Nopi itu gue suruh masuk tenda ukuran 2. Tenda ukuran 2, gue bilang sama abangnya gitu bang, lu tidur di sini ya. Jadi tuh Novi, abangnya sama pacar abangnya. Nah itu yang gue lupa itu nama pacarnya abangnya si Novi itu. Ya udah tuh bertiga tuh tidur bertiga. Gue pesan sama abangnya, gue bilang bang, lu jangan tidur puls ya gitu kan. Maksud gue kalau gue takutnya hipo doang. Iya sih. Iya apalagi posisi pucat gitu. Terus gue bilang sama Novi juga, Novi gitu, lu kalau dingin kalau apa-apa ngomong ya gitu. Iya bang gitu doang jawabnya selalu iya bang gitu doang. Tapi masih sadar tuh ya, sadar, diajak ngobrol masih iya. Gak bisa tidur ya gue bilang itu. Iya gitu doang dia bilang. Ya udahlah gue bilang gitu. Gue suruh tidur dia di tenda itu. Gue tetap begadang tuh Re sama si Dil itu teman gue. Ada beberapa, si Gepeng salah satunya yang begadang. Tapi di jam berapa gitu Gepeng tidur. Nah sebelum dia tidur gue udah bilang sama Gepeng, Peng kayaknya kalau misalkan gue berunding tuh bertiga, kayaknya misalkan si Nopi sampai pagi belum nggak sehat, nanti kita turunnya nggak usah lintas aja. Gue rencana itu mau lintas ke Cibodas. Gue bilang si Gepeng akhirnya ngiyain kan sama dia. Iya deh kayaknya nggak usah dipaksa. Tapi kalau misalnya ada yang masih pengen summit, nanti gue bawa deh sama yang lain. Gitu. Ya udah akhirnya gue paten kayak gitu. Ya udahlah gue tidur tuh
gue nggak tidur, gue begadang. Si Gepeng tidur maksudnya, si Gepeng itu tidur gitu. Akhirnya gue begadang sama dia. Nah terus jam 5:30 yang lain udah pada bangun. Pas dia bangun, gue baru gantian gue tidur. Oke. Ya Itu dong, kondisinya tapi Novi udah istirahat kan? Gue Novi belum keluar dari tenda dia. Oke. Yang lain, yang tenda yang 4 itu, yang lain-lain tendanya udah mulai keluar kan. Udah pada pengen nyari sunrise gitu kan. Tapi kan gue bilang nggak sunrisean di puncak, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue gantiin, gue mau tidur dulu nih sejam mungkin bisa, gue bilang gitu. Akhirnya gue gantiin tuh rolling, gue tidur lah sejam. Jam 7:30 gitu, gue liat Novi udah ceria. Oke, udah kembali nih. Iya, Novi seger. Gue tanyain, gimana Novi? Enakan nih bang. Gitu. Cuman ya sekena dia lah, pokoknya enggak apa. Gue bilang, enakan nih bang. Gue bilang gitu. Ya udah, mau lanjut apa enggak? Kan gue tanyain. Ya udah bang, mau deh kita lanjut aja. Bener ya? Gue bilang itu. Ya udah, terus gue kayak punya feeling gini, ini kayak anak lagi di tekanan nih, gue bilang gitu, kayak merasa akhirnya gue ini aja ya kan. Gue bilang, Nopi kalau ada apa-apa ngomong aja sama Bang Beng. Nopi takut ya diomelin. Iya bang, takut diomelin abangnya dia. Gue bilang, gue bilang dalam hati gue, bener nih, gue bilang itu feeling gue bener nih. Dia kayak model naik sama abang jadi nggak leluasa gitu. Akhirnya gue juga bilangin sama abangnya, gue bilang, bang jangan diginin banget bang, takutnya ngedrop mentalnya juga. Gue bilang sama dia gitu. Ya udah gue packing waktu itu jam 9-an, selesai sarapan lagi, packing gue jalan dah tuh summit gue alhamdulillah nggak ada apa-apa. Walaupun gue jam 12 siang masih di summit di puncak gede. Ya, itu jadi lu beneran lintas tuh? Akhirnya gue bisa lintas di atas sampai jam 1 kalau nggak salah. Terus gue turun di Badak tuh udah rame juga orang. Turun juga kalau nggak salah. Cuma gue di Badak itu karena gue belum pada makan siang, akhirnya di kandang Badak gue makan siang dulu sama yang lain. Lu makan dulu aja, gue bilang gitu kan ya. Makan ya. Udah buka sampailah jam enakan itu berapa jam ya? Jam 2 atau jam setengah 2 gitu, gue lupa lah tepatnya. Gue jalan turun lagi gitu, jalan turun tuh gak ada keanehan lah. Cuma pas sampai air panas, karena pelan-pelan juga karena cewek-ceweknya gue udah mulai capek ya, pelan-pelan gitu ya, agak molor sih sebenarnya turun. Dan sampai jembatan air panas itu jam 5:15 kalau salah. Ya ampun, udah sore banget Kan ya. Gue bilang, aduh sore banget nih, gue bilang gitu. Gue bilang sama teman gue kalau ada apa-apa kan Gepeng gue ini, karena beberapa rombongan itu karena tanggung jawab si Gepeng juga. Iya. Gue bilang sama Gepeng, Peng, kayaknya kita habis nyebrang, kita rest dulu deh sambil nungguin maghrib. Gue udah bilang kayak gitu. Kan kalau kita lewatin jembatan air panas, naik itu kan posnya kan, ada lahan kan. Gue bilang enak lah, gue bilang gitu. Ya udah deh, pokoknya nyebrang dulu aja kata dia gitu. Yaudah yuk. Ya udah gue akhirnya ngambil tengah, ngerti takut ada yang kepleset kan, gini-gini. Ya udahlah tuh, gue jalan, gue seberang sama saya nyebrang lah. Nah itu posisi itu cuma berapa menit doang. Alhamdulillah nggak lama banget, nggak ngantri. Dulu kan kalau misalnya musim pendakian banget kan ngantri banget. Iya. Ya udah tuh. Dan terus di pos itu gue bilang, gimana Peng? Si Gepeng ngomong sama gue bilang gini, kayaknya kita lanjut aja deh jalan. Lagi juga cuma masih jam 5:25 gitu, kurang 10 menitan doang dari situ ke sini gitu. Ya terserah, gue bilang gitu, gue terserah lo mau lanjut. Ya udah lanjut aja, ntar kalau ada lahan baru kita break maghrib. Ya udah, oke. Ya udahlah. Gue turun lanjutin perjalanan, gue bilang sama bilang ayo jalan turun. Dan nggak jauh turun ke bawah, si Gepeng berubah pikiran karena ada lahan juga lumayan buat kita istirahat. Gepeng kita istirahat aja, break deh gitu, break. Ya udah break nih sini. Gue lihat ada lahan kanan sama kiri, batu pohon gitu kan, kayak ada kanan kiri batu gede di kiri kayak jalanan. Kita break di situ. Itu sebelum maghrib. Tapi udah mulai agak mulai udah gelap-gelap ya. Gelap kecil gitu kan. Ya udah gue gitu, terus gue bilang daripada maghrib gak ada kegiatan, gue bilang ya udah buka nesting aja, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya ada yang buka nesting lah, masak lah tuh, masak ngabisin logistik sisa mungkin ya waktu itu. Nah terus gue ada yang istirahat di kanan kiri, dan gue posisi gue jalan. Dan ini persis banget cerita kayak ceritanya yang si Debling itu yang di YouTube.
pas banget. Itu gue nggak tahu itu maghrib apa enggak, pokoknya gue ingat banget itu pas itu suara serangga segala macam bunyi berbarengan Re. Sampai gue sendiri pun kaget juga waktu itu, kaget. Dan gue pas samping gue itu si Dios masih hidup kita, kaget. Gue bilang sama dia, maghrib nih dia, ajan nih, begitu. Iya ya, baru pada bunyi gitu. Udah tuh bunyi serangga segala macam, wih segala berisik kayak waktu itu. Dan gue ngeyakinin banget itu maghrib dalam diri gue, maghrib nih kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting itu udah rest, gue bilang gitu kan. Dan habis suara itu ada suara orang teriak dari bawah, woi gitu kan. Gue bales itu jeritan barengan sama si Kudil, woi juga, gue bercandain gitu, woi juga gitu. Udahlah, si Kudil nanya, orang naik ya? Iya orang naik itu mah, gue bilang gitu. Gitu iya, ke maghriban juga tuh dia naik, sempet lah gitu ngomong-ngomongan kayak gitu kan, sering ya kan. Ya kan udah tuh, udah lewatin maghrib, packing lagi, terus udah jalan, yaudah bismillah yuk jalan yuk. Udah jalan dari air panas ke Vencangan, itu udah baru mulai lebih scary Re. Kenapa? Jadi tuh itu gue bener-bener udah dari pas gue hari yang kedua yang gue mulai jalan dari alun-alun timur, gue udah tugas masing-masing, nggak numpuk di belakang lagi berempat. Dan gue kan di sweeper nih sama si Alan, di tengah sentral Kudil Semai, di depan Gepeng leader. Kadang-kadang tuh si Gepeng rolling sama si Maya sama Kudil, leader sama sentral dan gantian gitu. Tapi gue tetep pos gue di belakang. Sweeper, pokoknya gue nggak bakal balap peserta yang lain, gue tim sapu bersih lah. Tangguh ya? Ya nggak juga, padahal karena gue lambat jalannya. Udah, gue jalan pelan sampai gue di titik itu jalan. Jadi tuh posisinya gue di belakang gue si Alan, cuma beda ya paling 2 langkah gitu kan. Tahu-tahu pas lagi jalan gitu si Alan ini belakang gue teriak, boy, dia manggil gue kan, boy gitu, kayak orang buru-buru gitu. Terus gue nengok terus dia bilang sama gue bilang gitu, senterin belakang dah. Gue udah aware nih, gue udah sadar nih. Wah, ngapa nih bocah? Gue tarik tangan dia, gue pegang, gue tarik, gue gituin deh, gue tarik ke depan gue, lu depan gue. Itu rokok pas banget gue baru bakar, gue taruh di batu. Gue cuma bilangin lo, gue isep sekali, gue taruh numpang, gue bilang itu, udah tuh jalan. Ih merinding. Nah, gue tahu banget teman gue si Alan ini nggak bisa kan, kalau misalnya kita pernah ngelihat sesuatu di gunung jangan dibahas gitu kan, ntar bahasnya di bawah gini. Dan si Alan tuh nggak bisa Re. Oh gitu. Gue tahu banget tipe dia bakalan bengong terus, kepikiran sendiri kalau ngajak ngobrol. Akhirnya gue mau nggak mau di tengah ada rest, berhenti sendiri, rest dulu. Gue tanya, lu ngeliat apa? Gimana? Kuku dia cuma bilang kayak gini, kukunya boy terasa banget tuh gitu. Lu kenapa? Gue merinding. Gue bilang sama dia, lu kenapa? Gede hitam gitu. Gue jawabnya agak di apa? Cuma se otak dia, pikiran dia doang. Pertama kuku dia bilang ini, terus dia bilang hitam gede gini. Iya lu ngapa? Itu aja udah mulai ngaco. Gue tahu kan. Gue bilang lu ngapa? Dia bilang gitu Re. Gue tanya lagi dong. Gue bilang apaan ya hitam gini-gini? Jadi gini boy, kan gue di belakang lu, kata dia gitu. Pas gue jalan, kaki gue ditarik boy. Waktu itu dia pakai legging kan, jadi legging di double celana pendek itu. Iya. Dia ditarik kakinya yang kiri katanya. Siapa yang dari bawah. Iya, jadi kan dipegang sama dia, betisnya dia ditarik gitu, kayak pengen seolah-olah tuh pengen jatuhin si Alan ini temen gue. Iya. Makanya dia pas dipegang, dia nengok itu dia refleks nengok ke belakang, ke center sama dia. Oh my god. Itu katanya gede, hitam, kukunya panjang. Mungkin kalau misalkan kita gambarin itu kayak genderuwo mungkin ya. Duh nggak tahu gua. Itu makanya dia langsung ngelihat belakang, langsung balik badan, teriak ke gua. Untung dia masih bisa teriak. Kok kalau nggak bisa teriak? Gua bilang gitu, gua nggak tahu. Serius lu boy? Gua nggak tetep beneran boy, dia bisa gitu. Kukunya masih terasa boy. Aduh, ini merinding. Gua kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue bilang udah lu udah baca-bacaan aja, gue bilang gitu. Udah mungkin udah lewat, gue bilang gitu kan. Ya boy, udah lu connect, jangan positif lah ya. Gue bilang gitu ya. Nah posisinya itu
pas lagi race itu dia ngomong sama gue itu ada si Gepeng yang di sentral itu ganti rolling sama si Maya sama si Kuda, tanyain gue apa gitu, udah ngapain sih ngomongin apaan gitu, bisik-bisik gitu kan. Bisik-bisik ngomong, gue bilang, terus akhirnya dia tahu juga akhirnya kan, udah peng fokus peng jalan gitu. Ya udah aku jalan, kanan gue di tengah jalan sambil iseng ada udah mulai kebangun tuh. Perasaan iseng gue gini-gini, takut gue udah ya kadang pak pikirannya surut lah, udah bilang ya. Iya udah mulai gini, pikiran gue cuma ini doang. Gue ngomong dalam diri gue bilang, wah gila nih jalan jauh banget dah, perasaan emang sih jauh, gue bilang itu dari Pencangan ke Air Panas, tapi ini jauh banget tuh turun kayak gini, apa kebanyakan istirahat, gue bilang gitu ya. Akhirnya pas sampai di Pencangan itu jam 10:30 malam. Lama banget Kan? Gila lama banget. 10:30 malam. Ya udah tuh, nyampe Pencangan 10:30 malam. Ini keanehan lagi lah, yang si emak yang mau deals di depan. Lu mau tahu apa? Dia sampai Pencangan di depan. Kata ini cerita gue ngewakilin dia aja ya. Dia katanya pas nyampe Pencangan itu orang rame. Pendaki rame. 10:30 tuh. 10:30 pada duduk istirahat Pencangan, lu tau kan bertigaan posnya lega kan tuh, banyak lahan itu istirahat. Dia katanya rame di situ. Sedangkan gue di belakang ngeliat sepi, gue doang. Jadi gue ngambil posnya dalamnya. Akhirnya masuk ke dalam, dia istirahat dalamnya karena nggak ada lahan kata dia. Ya udah masuk ke dalam pos. Nah terus si Kudil sama si Mai sadar itu udah setelah 10 menitan. Jadi datang rapin tas, nggak 10 menit tuh 5 menitan, pokoknya sebentar berapa menit baru dia ngeliat. Dia ngomong berduaan, dia ngomong, itu pendaki yang tadi kemana ya gitu, naik kali, cepet amat hilangnya gitu. Dia nggak sadar isengnya. Ya udah 10:30 malam, dan kebetulan itu salah satu cewek lagi, bukannya Novi, si Indah, kakinya sakit sebelum pos Pencangan itu. Capean? Enggak, jadi tuh katanya dia kan pakai sendal, sepatunya dia tuh katanya lecet kakinya, takut lecet gitu kesulitan. Pas turun pakai sendal aja, gue mau silakan, gue bilang gitu kan. Akhirnya pakai sendal, tapi pinggiran kakinya itu, tapak kakinya itu katanya nusuk batu gitu, maksudnya kena batu, agak lancip mungkin ya, sakit katanya gitu. Ya udah gue bilang istirahat aja dulu gitu, dan gue liat 10:30, gue ngomong sama yang lain, kayak lama banget ya, gue bilang gitu. Iya sih emang jauh, tapi apa karena cewek-cewek istirahat mulu terus Indah kakinya sakit ya jadi lama. Bilang kayak gitu. Ya akhirnya gue istirahat lah, gue bilang udah malam banget nih, gue bilang gitu kan ya. Udah nyalain kompor nih, masak air, gue bilang gitu kan ya. Ngapain kek, apa kek, gue bilang gitu, masak apa gitu, gue bilang gitu kan sama dia. Akhirnya istirahat sebentar, gue rendungin sama yang lain bahwa gue pengen nyari tandu ke bawah. Gue bilang sama yang lain, kayaknya nggak bakal bisa deh nih si Indah ngelanjutin jalan, soalnya pas di pos Pencangan itu sempat dipijitin kakinya itu sama salah satu peserta juga. Dia katanya kan bisa ngurut gitu ya, dicoba pegang, tapi Indah nangis kejer sakitan gitu, nangisan kejar gitu. Ya udah akhirnya gue bilang, wah ini nggak bakal bisa nih buat lanjutin banget, langsung dipaksain jalan, gue bilang gitu. Akhirnya gue dibagi tim, gue berempat double carry sama bawa sampah. Jadi tuh gue di depan itu gue, Mai, Gepeng sama Akbar, salah satu peserta juga, dia baru naik juga. Gue bilang lu mau emang kuat, gue bilang gitu kan sama dia. Ya kuat, ya udah tapi double carry gue bilang tuh. Ya udah gue sambil double carry bawa respect kan sampah. Dan ada rombongan kedua itu dibawa sama teman gue satu, yang udah pernah naik juga kebetulan, ngikut juga. Itu ada Nopinya di situ. Ada Nopi sama pacar abangnya dan beberapa orang lah. Dan si Dils tuh sama teman gue ya si Alan itu sama Indah di situ di pos Pencangan. Gue bilang suruh stay dulu, gue bilang gitu. Gue ngambil tandu, niat gue itu berempat doang, tapi yang ini pengen jalan ikut gue bilang ya udah tuh atur aja enaknya gimana, ya udah mau jalan ya udah gue tempel lah teman gue satu di situ, tetap gue jalan. Jadi pas Pencangan gue turun kan bawah dikit kan udah jembatan kan, jembatan beton dulu kan masih kayu kalau gue.
Ya udah dari situ gue udah misah Re. Oke. Jadi rombongan yang ada Nopi itu gue balap jadi ceritanya. Oke. Kan dia bareng-bareng tuh. Terus gue bilang, oh gue nggak bisa di double carril gini, gue jalan pelan-pelan, gue bilang gitu kan ya. Gue ekspres ya, gue bilang itu. Oh iya bang, nggak apa-apa. Gitu. Ya udah, gue jalan lah berempat di depan itu. Gue yang tadi gue, Mai, Gepeng sama Akbar ini. Gue jalan berempat. Jadi posisinya itu Gepeng sama Mai di depan gue sama Akbar sebelah. Jadi kayak ban mobil gitu. Iya. Ya udah, gue lewatin jembatan gak ada apa-apa. Karena habis lewatin jembatan kita ke Telaga tuh. Iya, Telaga. Pas banget gue turun dari jembatan terus jalan ke Telaga. Pas banget di depan pos Telaga itu. Jadi tuh di antara gue berempat itu, si Mai, Gepeng, gue Akbar itu, di antara gue berempat tuh dua belakang itu batang pohon turun Re, selangan tangan gue. Turun pas banget itu sedagu gue. Turun beneran turun. Jatuh. Turun kayak turun gak sih, ngendol gini. Turun set naik lagi. Apaan sih? Batang pohon, beneran batang pohon. Gue nggak bohong ya, ini true story gue nih. Turun naik lagi. Itu kan karena gue nggak tahu ada embun apa, pokoknya bunyi ber. Kalau misalnya kita pakai logika, gue waktu itu wah Jawa mungkin ya, tapi gue denger nih pas dia turun ber, nggak ada bunyi lagi. Kalau misalkan itu wah Jawa, misalkan wah Jawa loncat batang pohon turun, dia pindah pasti ada suara pohon lagi. Itu enggak, jadi batang pohon turun terus naik lagi ber gitu doang. Daun itu gua refleks sama Akbar, ngucapin apa? Assalamualaikum. Gue sentak tuh gak janjian. Pas turun ber assalamualaikum gitu, langsung gue duduk ke bawah ngeliat center gue bawahin, gue jalan. Udah jalan pelan. Nah si Mai sempat gue balap tuh. Gue selak lah ke depan. Si Mai nggak bisa di belakang kan, isengan orangnya. Ditarik lagi lah gue. Nah tapi apesnya dia kalau gue selak gini, setiap gue selak dia pasti kepapasan sama orang berawanan gue. Hah? Dia ngeliat orang lagi naik pakai jas hujan. Oh hitam. Iya. Dia ngeliat kayak gitu. Kaget dia kan. Astagfirullahaladzim. Gitu dong. Astagfirullahaladzim duduk gitu kan. Ya udahlah. Jalan. Gue bilang tuh di tengah jalan gue denger ya suara cewek lagi ngobrol dari sebelah hutan kiri. Itu kan udah makadam di AC udah satu jam. Gue denger. Gue diam aja kan. Astagfirullahaladzim. Gue baca dalam hati gue kan. Dan gue lucunya nih, ada lucunya lah. Gue udah nahan diri. Maksud gue astagfirullahaladzim, gue itu suara cewek gini. Si Akbar, lu tau gak? Dia nanya gue Re. Dia nanya gue, bang gitu. Beng gitu kan. Ya, ngapa? Gitu. Kiri gak ada jalanan kan? Iya, gak ada. Gue bilang itu. Ini doang udah tinggal satu. Gue bilang itu. Gue denger suara cewek gini. Gue cuma bilang gini dong ya, antara lucu sama kesel. Gue juga denger Bar, tapi gue diem aja. Beneran Re, itu jelas banget orang lagi gimana sih, kayak cewek ngobrol gimana sih gitu kan, berisikin gini. Gue denger banget jelas di kiri gue bilang gitu. Gue udah diem aja. Nah pas udah diem aja, gue udah baca gini, gue lagi fokus jalan. Lo tau gak? Si Gepeng yang di depan gue tuh sama si Mai, si Gepeng yang nanya gue, Beng ini belok kiri apa kanan? Hah? Dia nanya gitu. Gue kan kesel ya, udah capek double carril gini. Gue bilang sama si Gepeng, Peng, jalanan cuma satu, ini doang. Gue bilang gitu. Terus kata dia, ini beneran ada dua. Yaudah gue karena ngambil simpel terus kesel aja, gue bilang, yaudah kanan. Gue gitu doang simpel. Gue jawab cuma gitu doang. Yaudah bener nih kanan, yaudah kanan lah gue jalan kanan. Terus kita break, lu tau gak? Gue beberapa break cuman gini jalan, break. Gue kasih kode break, berhenti tuh. Si Mai megang botol air. Minum nggak? Enggak. Pokoknya bertiga nih muter. Gue tanya minum nggak? Nggak ada yang mau minum. Cuman break. Terus gimana? Dia jalannya lagi. Itu gue jalan kayak setengah lari. Jalan cepet gimana sih gitu? Karena gue bawa beban juga berat kan. Kondisi juga turun lagi kan? Iya kan, gue bilang. Udah gitu jalanan udah batu-batu gitu doang. Gue bilang udah jalan cepet. Nah di tengah jalan si Gepeng nanya lagi, Re. Ini pelang, kan ada pelang hijau itu kan? Iya. Ini pelang perasaan banyak banget nih. Gue cuma simpel aja udah karena kesel yang pertama jalanan gitu baca. Gue
Gue bilang emang banyak, begitu juga simpel udah. Tapi lu ngelihatnya satu apa kayak? Gue nggak merhatiin, gue fokusnya ke bawah. Oke. Gue bilangin juga kan ada dua nggak salah ya, nggak salah dua pelang atau tiga, gue lupa waktu itu. Gue udah lama juga nggak gede. Gue bilang emang banyak gitu. Ya udah lo jalan turun. Nah tapi gue bilang yang aneh lagi apa? Gue pas jalan cepet si Mai merhatiin batang pohon itu. Jadi kan kalau misalnya jalanan gede nih ya, ada batang kan pernah lah beberapa kali pohon tumbang gitu. Kalau ke jalanan kan dibelah pakai mesin gitu kan. Iya. Dan ngeliat tuh pohonnya sama. Oh my god. Iya, gue jalan lah. Bilang, tapi si Mai nggak ngomong. Ini dia ngomong ke gue. Jadi gue ngewakilin dia aja. Turun dan pas jalan, gue ngeliat lampu pos Montana nyari. Oke. Di tengah jalan. Itu lain berempat, gue berempat ngeliat ya. Gue berempat ngeliat tuh udah deket tuh. Iya tuh deket tuh. Gini. Tapi kalau kita belok hilang. Tapi beberapa kali itu timbul. Maksudnya timbul ngeliat jelas gitu. Itu udah deket banget. Ibarat tuh di bawah gue udah gitu. Terus dalam hati gue, anjir kok gak nyampe ya gini. Itu kalau tau gak, sampai center gue tuh udah mati. Karena itu masih malam, mungkin malam setelah malam masih terang bulan juga ya kan, masih agak kelihatan lah jalanan itu. Gue bilang, anjir lampu mati, udah gue tetap jalan aja lah. Gue sambil milih batu yang kelihatan dari cahaya bulan kan. Jalan-jalan, tapi gue apesnya nginjek batu yang goyang. Kan pernah lah pasti. Batu goyang, gue jatuh. Gitu kan, gue udah buru-buru juga ngeliat lampu kayaknya nggak nyampe gitu kan. Gue jatuh, yang anak refleks kan nggak, karena gue udah belakang kan jadi berisik aja gitu kan, jatuh, gitu. Bel nggak apa-apa gitu kan. Nah si Mai nanya juga bilang, nah tapi si Gepeng posisi masih ke depan, telat dia nengoknya. Pas dia begini dia ngelihat katanya kayak ular nih turun dari pohon hitam tapi lewat dong depan dia. Dia sampai nyebut astagfirullahaladzim, nengok ke gue baru nanyain gue, ngilangin panik dia. Iya. Enggak, lampu gue senter gue udah mati, gue bilang gitu kan ya. Gue udah gak ngeliat apa-apa, gue bilang gitu ya. Dan si Akbar itu sebelah gue juga udah redup. Itu gue bilang udah mati, anjir jalan jauh banget gitu kan, sampai senter redup mati gitu. Terus gue masih kesel juga, tambah kesel kan gue jatuh juga. Gue bilang sama si Gepeng, Peng itu pohon nomor 6 bukan? Dulu kan pohon di nomor nomorin kan ya? Iya, di nomor nomorin. Terus dia nyenter ke pohon. Iya nih pohon nomor 6. Gue udah bilang gini doang. Gue cuman simpel ngomong gini, fix tuh bawah Montana. Gue bilang gitu. Yaudah yuk jalan. Yaudah bangunin gue yuk jalan lagi. Gue jalan bener. Alhamdulillah tuh ketemu Montana. Abis gue jatuh baru tuh jelas tuh. Iya beneran. Gak tahu kenapa gue nggak tahu. Pokoknya gue jatuh. Turun lagi ke bawah. Ada Montana. Ya udah gue laporan dong. Itu posisi itu jam 12 kurang apa jam 12 gitu. Lama dari Panjangcangan turun ya. Iya gue udah ngomong sama yang lain. Udah tuh gue laporan dulu lah, ya kan. Gue laporan dulu, gue ketok pintunya karena posisi masih tutup. Si akangnya keluar. Gitu, kenapa ya? Gitu. Oh laporan gitu. Turun. Iya nih gue bilang itu. Udah gue laporan. Mana yang lain? Karena ngeliat si maksud gue banyak orangnya, orang di belakang di jalan. Terus kebetulan saya mau bilang juga teman saya satu ada yang cedera gitu kakinya, perempuan gitu, kira-kira ada tandu nggak? Gue bilang gitu sama dia. Ya kata dia nih yang menjaga ya, tandunya nggak ada, adanya di balai, kalau jam segini sih nggak bisa gitu ya. Terus gimana? Ya udah nih, gue ingat banget omongan dia begini, bilang sama gue, yaudah istirahat aja dulu gitu, tapi jangan sekali-sekali maksa naik ya, daripada nanti AA-nya kemana, temannya kemana. Gue tuh masih bertanda tanya, gue berempat tuh jelas banget dia ngomong gitu. Kalau misalkan katanya jangan maksa naik, daripada gue kemana, teman gue kemana. Iya. Kemana tuh? Kemana? Gue nggak ngerti lah waktu itu. Tapi gue nggak notice banget sama omongan dia gitu. Tapi gue notice, tapi gue nggak mau salahin, gue bahas itu. Ya udah gue ya udah kata dia gitu. Ya udah istirahat aja, nanti jam 2:30 kalau misalnya belum turun kita rame-rame naik ke atas. Kata dia gitu. Ya udah dia masuk lagi ke dalam. Ya udahlah. Terus akhirnya gue bahas tuh di situ. Ya kayak biasalah, kayak teman-teman gue bilang gitu kan ya. Anjir nih, banyak banget manusia. Iya, kita sasarin kali ya. Si Gepeng ngomong kayak gitu. Nggak tahu lah Peng itu, gue bilang gitu kan. Ya udah gue Peng udah hilangin panik kita, gue bilang itu. Masak air gue bilang gitu. Iya masak air udah masak air baru ditaruh banget, terus sambil ngobrol lagi gue bilang, terus
Terus gimana Peng, gue bilang gitu. Kalau misalkan nanti sampai 2:30 nggak naik gimana? Gue bilang sama dia gitu. Katanya dia, ya udah gue mah siap naik. Nah si Mai gue tanya, Mai lu gimana? Oh gua angkat up dulu deh kata dia gitu. Gua nggak ikut ya, gue itu. Lu tahu sendiri gue orangnya gimana. Lu tahu sendiri gimana? Ya udah iya, gue nggak maksa. Terus gue tanya, lu gimana Bar? Gue juga deh, gue nemenin Maya di sini kata dia gitu. Ya udah iya. Udah Peng siap ya, siap. Ya udah. Nah pas gue lagi nungguin ini, baru banget selesai ngomong, gue ngeliat dari bawah itu orang berbaris Re. Gue kaget dong ya kan, masih panik, posisi panik, takut dengerin ini terus batang segala macam. Kayak orang berbaris, bajunya pada nyala-nyala, kaget gue, astagfirullahaladzim apaan tuh, gue bilang, gue colek-colek sama temen gue, apaan tuh. Pas naik, anak klub motor, kan jaketnya yang gitu ya, yang ada cahaya-cahaya gitu kan. Yang apa, glow in the dark. Iya, ada 3M ya. Oh iya. Ya, 3M yang itu. Ya udah, gue liat dia, gue tegur ya. Dia tuh kalau nggak salah tuh ada 8 orang 1 perempuan. Gue tanyain, Bang gitu, mau kemana? Gue gitu, mau ke air terjun Bang, kata dia gitu. Kan gue bilang dalam hati gue, bukannya orang nggak boleh naik air terjun kalau belum jam 6 pagi. Iya. Gue gitu. Oh, gue cuma gitu. Oh, mau ke air terjun. Gue bilang gitu. Nah, terus gue bilang, boleh nitip pesan nggak Bang? Gue bilang gitu. Pesan kemana Bang? Itu teman saya lagi ada di Panjangan. Saya cuma mau pesan aja. Terus temannya, gue lagi ngomong itu di katulan sama temannya. Kebetulan satu udah yang tahu nih, mungkin sering kali ya. Oh pos Panjangan nih pertigaan itu ya Bang, yang mau ke air panas sama ke air terjun, kata dia gitu. Gue bilang iya Bang, persis banget itu gitu. Abang dari mana emang? Bilang aja Bang, rombongan dari Depok gitu. Nanti situ ada cewek satu kaki lagi sakit, bilang tanduknya nggak ada gitu. Kalau bisa jalan bilangin Bang ya, bilangin ya Bang, gue bilang gitu. Jalan, kalau bisa jalan pelan-pelan aja gitu. Kalau nggak bisa nanti jam 2:30 baru kami jemput. Gue bilang gitu. Ya udah Bang, ya udah hati-hati Bang, gue bilang gitu. Udahlah di jalan. Itu air baru kan dia jalan, ya nggak sampai berapa menit lah pokoknya dia berjalan. Itu air juga baru ngeluarin buihnya dia itu. Dari atas ada yang lari, cek pakai jaketnya. Yang tadi enggak, jaketnya itu nyala-nyala. Lu pikirnya itu kan? Gue sama persis waktu itu gue bilang sama si Gepeng, tuh anak klub motor ngapa turun lagi dah? Gue bilang gitu kan sama gitu. Iya tuh, pas deketin lama turun kan agak gelap dari atas turun ini mendekati ke arah cahaya lampu. Gue bilang itu salah satu peserta gue Re. Gue bilang itu waktu itu namanya Dempak. Gue bilang sama dia, Pak lu lari ya? Anak-anak mana? Itu di atas tuh kelihatan. Oh kelihatan tuh senter. Lu lari ya? Gue nggak yakin Re. Gue liat jam langsung Re. Itu cuma beda 10 menit sama gue. Terus gue bilang sama dia, lu lari ya? Apaan sih, lu tau sendiri jalan sama Novi mah pelan-pelan banget. Ada kali 5 kali istirahat gue lama lumayan. Lu dikemanain? Gue kemarin. Bedanya itu cuma 10 menit. Gue langsung di situ gue ngeyakinin namanya. Bener kita dibolak-balikin, kita disasarin, kita dikederin. Gue bilang gitu sama dia. Wah iya, gue bilang udah. Berarti kita di sini gue begitu. Sekarang mikirin gimana nih teman kita nih di Panjangan, semua ini pesannya gue bilang gitu udah sama yang lain. Ya udah dia turun istirahat, mendekati jam 2:30 ada keajaiban. Teman gue sampai di bawah si Indah itu digendong sama salah satu peserta juga, gantian sama teman gue rolling gitu di game block. Gue bilang alhamdulillah, gue bilang itu kayak model ini lo tau gak film Pencarian Terakhir. Kayak adegan terakhir itu pas dia turun, gue refleks teriak gitu, Indah gitu udah seneng dah belain gitu kan. Wah yang kita harapin turun tuh turun. Ya udah nyampe, udah ada tuh, gue bilang istirahat masukin air gini udah masuk gue sih teh gini gitu. Terus gue ceritain, iya Bang sorry banget nih, gue bilang sama Kudil juga kan, gue bilang Dil sorry banget nih gue ginian gitu. Iya gitu. Gue tanyain dong, lu ketemu anak klub motor gak? Gitu. Iya gue ketemu. Disampaikan gak? Iya dia pesenin. Itu pas banget gue mau turun ketemu dia gitu. Akhirnya gue jalan pelan-pelan, tapi dia normal waktunya jalan turunnya gitu, walaupun dia bawa orang sakit. Iya pokoknya lumayan lah, nggak kayak gue banget loh. Terus akhirnya gue cerita lah, gue lagi cerita gitu. Terus gue cerita sama Kudil sama si Alan itu, anjir boy, gue bilang sama Alan juga, nggak cuma lu doang, gue disasarin tadi gini. Ayo pak gini disasarin. Di tengah cerita gue disasarin, salah satu peserta ada namanya, gue inget banget, Audrey cowok.
nyamperin gua lagi bikin lingkaran gitu kan, lagi cerita-cerita di depan teras Montana. Dia nyamperin gua, dia bilang kayak gini, bang, kalau sorry nih kalau mau gabung ya Dri. Dia tuh salah satu peserta nggak pernah ngobrol, maksudnya ngobrol banyak gitu, pendiam lah, tipenya pendiam. Atau ngomong gitu, ayo, gue kaget juga dia udah mau gabung gitu kan, apa dia seneng udah turun di bawah kan. Dia bilang kayak gitu, ya dia Dri, sini Dri. Kenapa gue sampai tempat basa-basi, kenapa nggak ada kemarin Dri gini ngobrol gitu kan ya. Ya udah, gue baru situ dia ngobrol. Iya bang, kalau dengar tadi abang katanya disasarin. Iya Dri, gini. Gue sempet digodain juga dengar suara ini kata dia gitu. Ya udah, akhirnya dia diginiin, bang maaf nih ya, ini gue inget materi omongan dia, maaf ya bang gitu, kalau kita ngobrol gitu kan ya, maksudnya kata dia kalau boleh sharing nih kata dia, ya kayaknya kita punya salah deh bang. Nah itu Dri, gue juga mikirin itu dari tadi, gue bilang gitu kan sama Dri, sama beberapa teman-teman juga, tapi gue bingung Dri, salah kita apa ya gitu. Mungkin salah satu ini bang, dia dicerita akhirnya sama gua, dia buka jati diri dia sendiri. Kalau dia tuh sering diajak naik Gunung Merapi, Lau, Merbabu gitu, pokoknya Jawa Tengah lah, sama omnya dia yang di Jogja. Dia bilang gitu, gue sering bang diajak sama om gua naik ke Merapi, Lau gini gitu. Tapi gue selalu diajarin bang, mungkin salah satu kesalahan kita, kata dia. Mungkin pas maghrib itu bang tadi, maghrib itu kata dia gitu. Emang lu maghrib ngapain kan pada berhenti kan ngeres? Dia gue lanjut cerita ya. Dia bilang gini, gue sering naik sama om gue ke Laut segala macam, gue kayak Gunung Jawa Barat. Gue selalu diajarin kalau maghrib itu usahain istirahat, jangan nutupin jalan. Karena gue waktu itu posisi maghrib, karena gue lahannya lumayan kecil, nggak terlalu gede banget lah. Ada udah keisi orang dan sebagian tuh ada di jalanan. Okay. Terus gue ngeyain lah sama omongan si Audrey ini, gue bilang, ya mungkin Audrey gini. Iya bang, soalnya gue diajarin kayak gitu. Kata dia, usahain kalau istirahat mendingan udah di pos aja atau nyari lahan lapang lah untuk minggir gitu. Iya sih. Oh emang begitu Audrey? Iya, gue waktu itu belum tahu banget. Lo nggak maghrib pun jangan ngalingin jalan sih. Iya. Terus dia ngomong lagi, soalnya kata om gua, kata si Audrey nih, kalau maghrib itu di gunung ada yang naik dan kalau subuh ada yang turun. Kata omnya gitu. Lu paham nggak? Enggak. Jadi itu katanya kalau di gunung itu maghrib itu ada rombongan yang naik. Mungkin nggak kelihatan juga sama kita. Iya. Itu maghrib. Dan gitu. Dan subuh itu ada rombongan yang turun. Jadi usahain kalau misalnya lu maghrib atau subuh, kalau istirahat tuh jangan nutupin jalan. Gitu. Terus gue langsung, kalau gue sendiri waktu itu paham gue paham banget langsung. Gue notice omongan dia nih. Itu gue langsung mikir, wah iya juga ya. Gue ngeyain dia kenapa? Lu ingat gak tadi cerita gue kalau kita mundur beberapa menit yang lalu? Pas maghrib itu gue dengar suara orang teriak. Iya. Itu gue nggak ketemu wujudnya orang itu. Tapi itu gue yakin banget sama si Kudil tuh orang naik, bukannya orang turun. Gue nggak ketemu tapi, nah gue nggak yakinin omongan itu. Gue bilang gitu, kata dia. Ya mungkin kalau ilustrasi gue sendiri gini lah. Lu pulang kerja capek, kan mau pulang nih, misalnya lu capek mau pulang. Pas pengen jalan pulang ke rumah lu ngeliat rombongan orang nggak jelas gitu nutupin jalan, lu pengen pulang, lu kesel gak? Iya kesel sih, kesel banget lah. Ya udah, menurut gue kayak gitulah. Ya ilustrasinya kayak gitu. Bisa. Gue mikir, oh iya juga, gue yakin. Ya udahlah. Singkat cerita, udah tuh nggak ada keanehan lagi. Gue akhirnya stay di belakang Montana. Paginya gue cabut balik. Gue balik sampai rumah itu sekitar jam siang, nggak salah jam 1-an lah. Karena dulu gue belum punya base camp ya, base gitu ya. Untuk kumpul-kumpul, sebagian ada yang ikut gue. Jadi gue tuh dulu tuh naik kereta dari Bogor. Dari Bogor sampai di Dela itu gue pisah rombongan. Gue bisa rombongan sama
si Novi segala macam itulah, Audrey segala macam yang lain, dan sebagian teman-teman gue nih pada ke rumah gue. Oke, ya. Kali gue udah nggak ada keanehan kan, kali gue udah pulang nih alhamdulillah seneng ya kan. Sampai rumah gue punya keponakan kan ya, kecil waktu itu 2012, dia masih umur 2 tahun. Iya. 2 tahun ya lumayan lah, nggak kecil banget, udah ngenalin gue kan, udah ngenalin teman-teman gue yang biasa dia ngeliat gitu. Sampai rumah kebetulan ponakan gue digendong sama nyokap gue, sama nyokap gue istirahat, terus kan gue biasa ngopi-ngopi gitu ya, sambil cerita-cerita lagi gitu kan. Nah gue ngeliat keanehan lagi Re. Apa tuh? Gue ngeliat ponakan gue nangis kejer ngeliat gue pada, sedangkan waktu itu kan jadi tuh 2012 itu kan bulan Juni kan, Mei-nya itu kan Sukhoi. Gue sempat ikut Sukhoi. Tapi gue pulang Sukhoi evakuasi maksudnya? Enggak juga. Oh, enggak. Setelah evakuasi gue opsi juga beberapa gitu. Pokoknya pulang dari Salak gue, si ketemu ponakan gue ini, baru buka pintu aja ngeliat gue kangen gitu, kayak kangen gitu. Tapi ini beda, gue pulang dari Gede sama teman-teman, nyampe rumah dia ngeliat gue, jadi posisi nyokap gue berhadapan sama gue misalkan gitu, rombongan gue. Si ponakan gue digendong, abis nengok ke depan dia langsung nengok ke belakang, terus ngerangkul gitu, nggak mau nengok gue. Terus kan beberapa kali gue ledekin gitu, tetap buang muka. Nah gue ngomong sama si Mai Re, gue kayak kepikirannya, masa gue ketempelan nih diikutin sampai sini, gue bilang gitu. Iya. Ya udah tuh gue akhirnya ngomong sama si Mai, bilang Mai, masa sih kita diikutin sih sampai Depok, gue bilang gitu. Nah si Mai nggak yakin Re, apaan sih lu gitu. Enggak deh, gini, lu ingat gak kita pulang dari Salak gitu. Gua mau ponakan gua enggak gini Mai gitu, gue bilang sama dia gitu. Emang kenapa? Itu ngeliat apa? Nggak mau banget ngeliat kita malah nangis gitu kan, kejer, gue bilang gitu. Si Mai nggak percaya lah, tetap nggak percaya. Akhirnya ya udahlah, gue bilang ya udah kalau nggak percaya, gue bilang itu kita ngopi-ngopi, jam 4 itu kita bubar rumah masing-masing. Karena kebetulan rumah gue ada deket-deketan kan. Ya udah pulang masing-masing. Jam 5:30 si Mai ke rumah gue Re. Ngapain dia? Buru-buru kayak orang panik, ngos-ngosan buru. Terus dia bilang, Beng gitu. Kayaknya beneran deh kita diikutin. Lah, lu ngapain? Iya bener. Dia bilang gitu. Lu tadi nggak percaya gue bilang kayak gitu. Beneran gitu. Lu emang kenapa? Lu tau gak gue mandi gitu. Rumah gue kali gue ada nyokap gue ya. Kata dia, soalnya gue pas mandi ada nyokap gue, kata dia gitu. Jadi itu kamar mandinya itu kayak kamar mandi kos-kosan Re. Atasnya nggak ada gitu, nggak full tembok. Kata dia pas lagi mandi, kata disambit sikat. Buset. Kata dia, nyokap gue jahil nih, dibuka sama dia, dilongok lah gitu, ditengok keluar. Ada siapa-siapa rumahnya. Dipanggil nyokapnya katanya, nggak ada yang nyaut. Dia nggak nyelesain mandinya, langsung andukan pakai baju ke rumah gue itu jam 5 itu sekian. Terus langsung gue bilang, tuh kan lu nggak percaya sih, gue bilang gitu sama dia. Ya udah yuk gitu. Akhirnya kita sepakat lah tuh, cetan lah main lain juga. Gitu, kita ke ini yuk, ke rumah. Adalah salah satu orang yang bisa, maksud gue gitu ya, di dekat rumah gue. Ada, gue panggilnya Mamang lah gitu, sama anak-anak. Ke rumah Mamang yuk gini-gini gitu. Kayak kita diikutin nih sampai Depok nih. Gitu, yang lain ngiyain karena dia ngerasain tuh aneh-aneh. Badan-badannya ada yang pusing, gini-gini, mual gini. Yaudah yuk maghrib yuk gitu. Akhirnya udah kita jalan lah maghrib ke rumah si Mamang itu yang bisa itu. Sampai gua ke rumahnya, baru ngetok pintu. Waktu itu ngetok pintu, terus dia buka pintu terus nanyain, kan jawab salam gua pada, terus nanyain, lu gitu, karena udah kenal gua juga ya main lain. Lu apa gitu? Iya Mang gitu, pengen ngobrol. Udah masuk aja dulu ke dalam gitu, kata dia gitu. Masuk dulu ke dalam, si Mamang itu masih di pintu Re, masih berdiri di pintu. Udah gue suruh masuk ke dalam kan. Gue masuk ke dalam ruang tamunya, dia masih nahan di pintu. Nah terus masuk baru, terus dia langsung nanya ke gue, lu dari mana sih gitu, begitu. Bawa oleh-oleh begitu, lu bawa pasukan lah. Langsung gue marah-marahin, lihat-lihatan. Gue pengen lihat-lihatan. Iya, dia bilang pasukan, ingat banget gue bilang, lu masih dibawa pasukan dan
Gue belum jawab, sempat jawab, dia bilang, dia kan jadi nyerocos, lu dari mana sih? Lu pasukan mana ngomongnya Sunda lagi. Dia udah bilang kayak gitu, Re. Nah lu. Gue udah bilang, tuh kan, gue gitu lagi, Re, sama si Mai, tuh kan Mai. Iya Mang, gitu. Kita kesian juga gara-gara ini, gitu. Kita baru pulang dari Gunung Gede, dia aja nggak tahu waktu itu. Gunung Gede mana sih? Itu yang Cibodas atasnya gini-gini. Oh sono ya, Bogor. Dia mah taunya Bogor doang lah, namanya orang kampung juga kan dia gini. Iya gini-gini. Lu gitu. Lu makanya habis ngapain emang di sana? Sempat diomel-omelin lah gue beberapa sama teman-teman gue gitu. Ya udah, awalnya gue nggak yakin juga masalah gitu-gituan. Maksud gue ini orang bisa ngobatin gini, tapi pas dia gini gue makin yakin tuh. Oh bisa bener nih. Oh ini bener nih dia gitu. Dan gue tambah yakin lagi pas gini, yaudah nih sini lu gue cek-cekin gitu. Ini gue ajak ngobrol juga, mau pulang nggak, kata dia gitu. Dia balik lagi ke pintu, terus kata gini, terus dia balik lagi masuk, yaudah nih gue udah ngomong, dia mau katanya mau pulang gitu. Iya Mang, minta tolong ya gitu kata dia gitu. Iya. Ya udahlah, nah udah sini lu sini juga gue bersihin, kata dia gitu. Ya udah, gue kalau di badan gue katanya nggak terlalu ada gitu. Dan lucunya apa, lu ingat si Alan kan? Dia bilang kayak gini, yaudah nih lu ngapa tuh gitu, kaki lu kenapa tuh gitu. Dia bilang gitu. Nah lu? Gue malah yakin gitu. Iya Mang ini begitu. Belum dia cerita kakinya, dia udah digituin. Itu kaki lu kenapa? Iya Mang, dipegang lu ya, kata dia gitu. Oh, padahal belum cerita. Belum cerita. Iya Mang, kok tahu sih? Iya gue tahu tuh ada bekasnya, kata dia gitu. Anjay. Kata dia ada bekasnya. Yaudah sini gue bersihin, kata dia gitu. Ada yang baru tuh dibersihin gini-gini. Terus akhirnya udah dari situ kata dia kalau misalnya besok mau naik lagi ke rumah aja dulu, nanti gue kasih air. Tapi gue bilang iya aja waktu itu. Ya udah, habis dari situ nggak ada kehanjalan lagi. Tapi gue dapat kabar dari teman gue lah gitu yang bisa juga, katanya ngomong kalau misalkan lo punya salah di Gunung Gede, katanya bau badan lo itu udah dikenalin sama mereka. Wah. Dan gue ngalamin juga waktu itu. Beberapa kali gue naik, gue pernah dengar suara-suara gitu dalam hati gue, anjir bener gue dikenalin di sini Bang, udah nggak mau macam-macam gitu. Dan gue sampai sekarang juga masih bingung apa memang salah gue di situ apa enggak. Iya sih. Itu doang sih paling cerita gue. Sampai bener-bener diikutin banget, bener terasa banget ya gue. Ibarat mah kan Gunung Gede itu kayak tempat main gue lah sama teman-teman karena beberapa kali. Iya, apalagi kan deket dari Depok ya. Satu kan karena deket, terus juga beberapa kali hampir setiap bulan gue kesana sama anak-anak atau beberapa bulan sekali. Masa sih gue dikerjain juga di sini, gue pikir gitu. Iya sih. Dan katanya itu kalau nggak tahu siapa yang ngikutin gue. Siapa? Katanya wujudnya itu merah gede. Wow. Merah gede bawa punya pasukan. Dan oh ya, gue sempat juga pas gue habis dari berobat itu, dulu kan zamannya masih warnet ya. Gue ngeliat artikel tuh sejarahnya Gunung Gede lah, katanya batu gue istirahat itu katanya tuh salah satu tempatnya jin, ditinggalin jin lah. Ya gue nggak tahu lah itu bener atau enggak, tapi gue percaya lah mungkin di situ tempatnya yang gue iniin kali, yang pada diduduk-dudukin gini, nggak tahu kan ya. Dan terus ada beberapa juga yang katanya emang ditempatin sama jin gitu. Iya sih, nggak di mana-mana emang. Apalagi kan kalau mengingat sejarah Gunung Gede dulu kan tempatnya Raja Pajajaran ya. Iya, beberapa kerajaan ya pernah pengen masuk situ ya. Jadi emang lumayan scary, bukan lumayan sih, sampai diikutin di rumah tuh menurut gue kayak oh my god, apa sih yang kebayang. Dan gue ngalamin ini dialamin juga sama teman gue. Jadinya tuh kayak model kesamaan aja. Iya. Bilang, oh iya lu sama kayak gue gini-gini. Dan gue nggak yakinin. Katanya gue udah beberapa kali cerita ya tentang gue pribadi gue ini ke teman-teman lagi nongkrong, ketemu komunitas lain, punya pengalaman, tukar pengalaman kayak gini-gini. Terus setuju kalau misal Gunung Gede itu yang paling sering dikerjain lah. Itu dari pos pengencangan ke bawah ya. Iya sih emang. Lu selama ke Gede pernah dikerjain? Dikerjain. Iya maksudnya sih. di trek yang gua ngalami itu nggak pernah ya? Bukannya nggak pernah, nggak tahu ya. Kalau gua kan emang dari awal selalu menanamkan pikiran positif gitu. Gua naik gunung emang cuman pengen naik gunung aja. Jadi
Mungkin ada tapi dan nggak sering juga, nggak jarang juga gue naik gunung dalam keadaan kotor gitu loh. Lagi haid gitu kan. Kalau itu gue setuju karena gue juga punya prinsip sama teman-teman gue lain, jangan pernah jadiin gunung itu sesuatu yang kotor dalam sisi kita kotor beneran nyampah gitu atau sama sisi lain yang kelakuan kotor lah gitu. Iya benar-benar. Iya karena gue punya prinsip sama anak-anak gue kayak gitu. Iya bahkan dalam keadaan gue lagi dalam keadaan haid pun gue selalu menanamkan positif gitu. Tujuan gue naik gunung bukan untuk macem-macem gitu. Gue cuman pengen naik gunung, melakukan hobi gue. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini gue nggak pernah kenapa-napa gitu. Sekalipun ada hal-hal yang aneh, gue anggap kayak kayak gue lagi capek deh, kayak gitu aja gitu. Jadi beneran gue anggap angin lalu, kayak gitu. Iya gitu sih. Ya paling segitu aja Re. Iya benar. Jadi banyak banget sih sebenarnya nih sisi positif yang bisa kita ambil ya. Maksud gue juga bikin podcast ini tuh kayak gitu Re. Urban Mystery itu kita jangan cuman jadiin gunung itu hal yang cerita serem itu cuman gitu. Maksud gue coba kita ambil itu salah satu manfaatnya kita gitu, maksudnya pesannya juga gitu kan, karena kan setiap orang ini terutama orang yang belum pernah naik gunung ya berpikiran itu kalau gunung itu serem. Iya benar. Emang bener serem kan sebenarnya. Gunung sih. Itu kan salah satu kan tempatnya tempatnya mereka. Selain itu ada kehidupan ekosistem, terus flora fauna, pasti kan juga kan sisi lainnya ini. Ada kehidupan lain gitu dan nggak memungkiri kalau kita hidup berdampingan dengan mereka gitu kan. Apalagi kita tuh tamu di sana. Iya gitu. betul sekali, itu yang harus digarisbawahi. Kita tuh di sini sharing biar nggak ngelakuin hal itu lagi. Iya hal-hal yang mengganggu mereka gitu kan. Oke paling segitu aja sih. Oke. Segitu deh cerita gue. Nggak terlupakan lah ya pokoknya. Oh itu gue ingat banget, makanya gue masih nempel banget di kepala gue. Wah ini gue pernah diikutin sampai rumah gini-gini. Jadi jangan sampai lagi sebenarnya gitu. Jadi kalau emang kemana-mana bener-bener ditanamin banget kalau emang harus hati-hati gitu kan. Nah itu pokoknya gue sampai sekarang itu kalau gue naik gunung nih maghrib udah cari tanah lahan gini-gini, gue nggak berani buat nutup jalur untuk kayak gitu. Iya sih. Iya, mungkin semoga aja yang lain denger ini ya cerita gue pribadi nih, pengalaman pribadi gue, biar ditanamin juga sama apa yang gue alamin kemarin dan gue lakuin sekarang gitu. Iya. Jadi biar kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih saling menghargai, bisa saling menjaga, dan yang pastinya selalu dilindungi. Iya, saling menghormatin juga sih ya sama mereka, karena kan mungkin yang gue lakuin tuh salah satu nggak ngormatin lah gitu, hal secara nggak langsung, secara nggak sadar gitu kan. Iya gue nggak sadar ya, tapi bikin kesalahan gitu. Ya udah paling segitu aja, closing aja kali ya Re. Oke. Gue juga udah capek banget nih gitu. Ya udah thank you juga yang udah dengerin. Semoga ada ilmu dan manfaat ya. Pesan juga yang bisa lu ambil di cerita gue di podcast Urban Mystery juga. Jangan lupa lu support kita biar ada kelanjutannya Re. Benar. Gimana secara supportnya Re? Dengerin terus juga kalau lu punya kalau lu punya cerita bisa langsung share ke Instagramnya Urban Hikers ya, bisa DM atau nanti email juga bisa gitu. Iya betul sekali. Udah sebelum pamit jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang lagi eranya COVID-19 ya. Dan juga jangan memaksakan diri sementara gunung juga tutup ya, masih baru tutup. Iya buat teman-teman semuanya yang kangen sama jalan-jalannya, sama pendakiannya ditahan-tahan dulu aja. Toh gunungnya juga nggak akan kemana-mana. Kita juga kangen sebenarnya buat naik ya. Betul. Ya udah paling segitu aja. Kita pamit closing. Salam lestari. Salam lestari. Salam horor juga.